Kenapa? Karena kita punya target. Sesuai dengan judul kita, tantangan dan persiapan anak muda. Anak muda itu harus energi seperti disampaikan Pak Miki tadi. Ya, harus berpikir dia. Tidak ada cerita ada waktu luang untuk anak muda. Kalau memang dia orang-orang yang produktif. Soal ada pengakuan itu urusan lain. Misalnya kita misalnya ini misal dokter termuda lah atau anak hebat lah segala macam, itu nggak ada urusan. Saya berpikiran juga, makanya saya bilang karena saya nggak ada tahan. Ya. Tapi yang terpenting kita sudah mencapai cita-cita kita sesuai dengan target yang kita mau. Jadi saya kuliah sesuai dengan target. Usia 28 tahun selesai. Itu yang betul. Yang kedua, pengamat organisasi. Ya. Yang pertama itu Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Biasanya kalau seorang organisatoris, kalau sudah main ke level nasional, maka organisasi atau pelatihan bergengsi itu salah satunya adalah Lemhanas di Lembaga Pertahanan Negara. Jadi dia ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan, 6 bulan, setahun. Kebetulan saya ambil yang seminggu, ya kan? Makanya kemudian setelah itu dapat PIN Lemhanas. Maka kita seorang organisatoris juga LDK, kita jangan ciut saya cuma lembaga dakwah, tidak. Anak-anak dakwah itu harus berbicara global ya. Harus mindsetnya itu nggak boleh seperti mindset Canggu Lambu. Tahu Canggu Lambu? Bisa apa saja? Canggu Lambu itu kata Lambu dulu. Jangan seperti kata Lambu. Anak LDK, anak-anak dakwah, anak-anak yang wawasan keislamannya itu luas, dia itu harus di luar tempurung bergeraknya. Kalau agama kita memang sudah paham, tapi sekarang bagaimana pemahaman agama kita, pemahaman keilmuan tentang ajaran Islam kita terkoneksi dengan negara. Kenapa? Karena kita anak aset masa depan. Jangan sampai juga anak LDK itu ya jadi tengku, jadi ustaz. Hanya sebatas itu tidak. Pemimpin itu harus berangkat dari anak-anak lembaga dakwah. Nah, itu harus kita mindsetkan dari sekarang. Jadi tidak rusak kita. Ya. Kemudian saya aktif di KNPI Aceh, wakil ketua di bidang keagamaan. Itu juga organisasi yang luar biasa. Ya, himpunan OKP atau organisasi kepemudaan. Kita bisa masuk ke level itu. Kalian juga demikian. Jadi keluar dari zona aman, harus masuk ke zona yang tidak aman dan tidak nyaman, penuh dengan tantangan. Berani nggak kita lakukan itu? Anak LDK harus berani. Ya, anak-anak LDK harus berani. Kemudian juga saya memegang organisasi besar pemuda remaja masjid. Kok bisa? Gara-gara organisasi ini saya sudah keliling seluruh Aceh. Gara-gara organisasi ini saya bisa berangkat umrah. Gara-gara organisasi ini saya bisa keliling Indonesia. Sampai di IKN saya bisa pergi. Kok bisa? Ternyata keberkahan dakwah, keberkahan masjid, keberkahan pengabdian kita untuk agama itu Allah buka untuk anak muda dengan konsep wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Jadi keberkahan itu ada tuh. Makanya kita jangan pernah cium ini anak muda ini. Saya itu berangkat dari remaja masjid dulu di kampung. Ya, di Banda Aceh, di Lampung saya tinggal. Ya, dari cuma remaja masjid, bukan remaja masjid pertama, dari santri TPA, ngaji TPA. Kemudian jadi remaja masjid, kemudian jadi ustaz TPA. Kan mainnya di situ-situ aja. Ya kan? Sampai sekarang masih remaja masjid. Kemudian saya berguru sama Pak Vicky, nah, kan di remaja masjid. Itu kegiatan. Kemudian karena jadi ustaz TPA, ya kami ada kegiatan dengan Pak Vicky. Ya, itu namanya Festival Anak Soleh. Pernah dengar Festival Anak Soleh? FASI namanya, Indonesia. Itu yang buat BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Itu yang buat. Sehingga ketika saya diberi amanah, saya bukan seorang pengusaha. Biasanya yang pegang organisasi besar itu adalah orang-orang yang backgroundnya pengusaha atau plat merah, punya jabatan. Saya ini hanya anak kampung, ya, yang hari-hari ngajar ngaji TPA. Tiba-tiba
disuruh ikut kontestasi pemilihan ketua pemuda masjid seluruh Aceh. Ya kan? Atas izin Allah, kebetulan yang menjadi rival ya, atau lawan tanding saya itu adalah ustadz saya, dan dia adalah pejabat. Tapi ternyata Allah tidak takdirkan pada beliau, ditakdirkan cobaan itu ke saya. Ya kan? Ini kan cobaan, amanah itu cobaan yang Allah berikan. Kemudian saya jalani cobaan itu satu periode, dari tahun 2018 sampai dengan 2023 sudah selesai. Ternyata Allah beri amanah lagi, naik sekali lagi. Sekarang lagi naik ke periode kedua sampai 2027. Ya kan? Jadi pergilah kita keliling Aceh, melihat kondisi di Aceh. Banyak sekali masjid, banyak sekali anak-anak muda, tapi masjidnya kosong. Ya kan? Banyak sekali masjid, tapi kemakmurannya tidak ada. Coba kalian bayangkan kampung kalian sendiri nih. Ini kayaknya kalau saya survei banyak dari Simeru kayaknya. Betul? Atau dari barat selatan ramai? Betul? Di luar Simeru barat selatan ada nggak? Dari mana? Nah, Aceh Selatan, barat selatan. Aceh Timur. Aceh Timur. Apalagi di luar barat selatan? Salam. Pidi Jaya. Gayo Lulus, benar tu ber? Sehat, alhamdulillah. Sebelum salam, coba bayangkan kampung kalian masing-masing. Di mana anak muda, bagaimana masjid di tempat kita? Kosong tidak? Kosong. Ini kita mau berbicara tentang tantangan dan persiapan anak muda loh. Bicara Indonesia emas. Kita harus kemana ini? Apakah cukup dengan narasi-narasi, omongan-omongan, atau retorika? Karena orang ngomong udah banyak sekarang, pinter-pinter semua ngomong dulu, ya kan? Tapi apa yang harus kita lakukan oleh anak-anak dakwah ini, pemuda-pemuda dakwah? Itu harus kita konsepkan. Jangan-jangan ada yang salah ini kita. Nah, ya. Jadi ketika saya pegang di kamera ini, saya lihat, saya datang ke daerah Simeru, Subuh Salam, Singkil, Aceh Timur, Pidi Jaya, kan? Ada kesedihan. Kesedihan di mana anak mudanya, di mana kemakmuran masjidnya. Jadi banyak masalah. Kemudian juga yang manakan sebagai salah satu forum PTKIS, kebetulan Bapak ngajar, dosen juga, dosen, ya. Kemudian juga sebagai penasihat Dewan Masjid Indonesia, ketua senat pasca sarjana dulu, pernah jadi ketua senat pasca sarjana di UIN Aradili. Ya, inilah kegiatan. Nah, gara-gara memegang amanah ini, ya kan? Mohon maaf nih, promosi sedikit, diusung majulah untuk menjadi salah satu calon anggota DPD RI. Diusung maju. Bukan minta, saya tidak minta maju, karena banyak hal yang disuarakan oleh teman-teman ustaz-ustazah TPA seluruh Aceh, oleh seluruh kader-kader remaja Masjid Aceh. Kita syariat Islam, Nagro syariat Islam, tapi kenapa ketika bicara agama, ketika bicara anggaran itu bermasalah? Maka diusullah maju DPD. Kebetulan DPD ini bukan partai dia, yang partai itu DPR. DPD ini dia berbicara tentang daerah. Misal yang dari Aceh Selatan, wilayah Trumon misalnya, contoh Trumon, apalagi Aceh Selatan, Trumon, apalagi Kota Fajar, yang agak ujung-ujung. Enggak, setelah Trumon apalagi Pulau Kemari? Enggak. Kalau kesana kan Simeru ya, perbatasan kan Subuh Salam ya. Nah, kalau ke bawah terus Trumon apalagi? Daerahnya, kecamatannya, Kota Fajar, apa lagi? Kluwut, Trumon, Kluwut, apa lagi? Ini harus kita kampung balik ya. Nambah kampung sendiri kayak ingat lagi. Ya, jadi apa? Misalnya di daerah sana agak terkendala, terbelakang, artinya perkembangan daerahnya susah berkembang karena terlalu luas. Maka DPD ini punya peran dia. Makanya dia independen, bukan partai. Nggak ada partai dia. Kursinya juga cuma 4, yang daftar 30 orang. Ya. Jadi
oleh para ustaz-ustazah, oleh para aktivis remaja masjid, aktivis dakwah, harus ada anak muda. Kebetulan saya masih muda loh. Usia saya sama kalian itu beda-beda tipis. Ya, beda-beda tipis. Jadi inilah menjadi semangat kenapa saya diusung maju. Kalau disuruh pilih mau maju atau tidak, sebenarnya tidak. Tapi karena ini memang semangat teman-teman 23 kabupaten kota, ayo bismillah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama nanti membantu. Nah, di dalam DKPMI, organisasi kemasjidan itu ada ini lembaga-lembaga eksternalnya, lembaga-lembaga yang tujuannya untuk membangun. Jadi sehingga masjid tidak hanya berbicara tentang sholat 5 waktu, tapi di masjid juga dia akan membahas tentang taman pendidikan Al-Quran TPA. Di masjid juga berbicara tentang remaja masjid. Di masjid juga berbicara tentang brigade masjid. Masjid harus bicara brigade. Ada pelatihan sampai di Jakarta ada pelatihannya. Bajunya juga gagah. Nah, ini kalian boleh bergabung di dalam organisasi dan ada di kampung kalian 23 kabupaten kota. Kemudian masjid juga berbicara tentang keluarga sakinah, ekonomi dan koperasi, kesehatan masjid, dan juga lembaga bantuan hukum. Ini organisasi di luar kampus, ya, sama kayak HMI misalnya. Ini menjadi semangat kita, anak muda. Ini kenapa pas connect, karena kita lembaga dakwah, kita akan berbicara tentang masjid. Nah, di dalam mencipta diri pemuda remaja masjid, kita diciptakan karakter kita. Jadi diri kita itu harus menjadi muwahhid. Ya, anak muda itu harus menjadi muwahhid, pemersatu umat. Jangan ada pecah belah. Maaf, misalnya di dalam komunitas kita nih ada yang NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada yang pakai cadar, ada yang tak pakai cadar, ya kan? Yang jangan nggak pakai baju dari sini. Nah, semua itu kita satu wadah, mempersatukan umat. Ya. Hari ini kita dipecah belah ini. Anak muda itu di kotak-kotak. Ya. Kemudian beda sedikit dalam hal ajaran, itu langsung sesat lah. Ini tidak boleh. Dikarenakan kaum LDK, apalagi kami yang berorganisasi di dalam wadah kemasjidan, dan saya yakin kita semua juga adalah aktivis masjid, itu tidak boleh pada diri kita itu paling cepat melabelkan sahabat-sahabat kita yang satu wadah. Padahal semua ini sama, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama kita. Nah, tapi inilah ada penyusup, dia masuk di kalangan anak muda, dia rusakkan anak muda, ya, sehingga terpecah belah. Maka kita hari ini harus jadi muwahhid, pemersatu. Kalau ada teman-teman kita yang model tipe seperti itu, ingatkan dia, ya, supaya apa? Jangan sampai dia menjadi penyakit. Di dalam LDK itu tidak bisa ada penyakit di situ. Kalau ada penyakit, sembuhkan. Tidak bisa disembuhkan BP, amputasi saja. Berarti dia memang ini merusak LDK di dalam. Ini penting. Kemudian bagaimana kita harus menjadi mujahid, pembela kebenaran. Maknanya apa? Jangan kebablasan. Artinya apa? Merasa yang ada pada kita paling benar, orang lain salah. Tidak boleh. Maka perlu dengan istilah tabayyun. Ya. Ketika ada permasalahan, walaupun ini benar, sana benar juga, merasa benar, tabayyunlah dulu. Nah, di mana titik temunya nanti? Jadi kita harus punya jiwa pembela kebenaran. Kemudian juga musyaddid, pelurus. Ya, apa-apa yang tidak tepat, tidak benar, luruskan. Ya, wajadilu billati hiya ahsan. Kalau lakukan perdebatan, lakukan dengan kebaikan, dengan sesuatu yang baik, yang santun. Nah, jangan langsung emosian. Ya. Kemudian muadzib, pendidik. Ya. Kalau kita memang semua aktivis masjid, saya yakin kita semua aktivis masjid, betul? Betul aktivis masjid. Kecuali nggak pernah masuk masjid. Ya. Ada masuk masjid kita? Ada. Maka kita ini aktivis masjid. Cuma belum masuk aja ke organisasinya. Tapi kita aktivis. Ya. Maka siapapun yang masuk ke dalam masjid itu harus jadi muadzib, pendidik. Ya, mendidik siapa? Baik sesama kita, ya, keluarga kita. Nah, ini harus kita lakukan. Dan terakhir, jadilah kita menjadi membaharui.
memperkuat keimanan, memperkuat agama. Tidak mudah digoyahkan dengan konsep mujahid. Nah, hadirin mahasiswa sekalian, selaku yang dimuliakan Allah, ada tridharma perguruan tinggi yang harus diimplementasikan kepada kita para mahasiswa. Ada 3 ya. Pertama pendidikan, kedua pengertian, ketiga pengabdian. Pendidikan kita sudah dapat di bangku kuliah. Penelitian ketika kita ingin mengembangkan apa yang kita temukan di kuliah, lakukan penelitian. Kritis itu akan muncul ketika kita mau melakukan riset. Di kampung kita itu, kampung kalian, itu banyak hal sebenarnya yang bisa dikritis sehingga akan membuat rasa kritisasi itu muncul. Kritis itu bukan berarti kita ingin menjudge bahwa kamu salah, ini tidak. Tapi kita ingin menemukan sesuatu, ada apa? Kenapa ini bisa terjadi? Apa solusinya? Jadi mahasiswa harus melakukan riset, penelitian dan pengembangan. Makanya kalau ada diajak sama dosen-dosen kalian jadi asisten peneliti, lakukan, ikut. Ya, tapi pastikan juga kita paham tentang apa yang ingin diteliti. Jangan pula kita nggak paham. Kuliah di PAI, misalnya dengan agama, riset tentang biologi, itu nggak nyambung. Nggak nyambung dalam artian, bukan nggak nyambung dalam artian konteks agama ya. Kalau konteks agama nyambung, tapi kemampuan kita untuk ke situ belum waktunya. Itu biarkan orang lain. Kita yang kira-kira searah dengan riset kita. Nah, yang ketiga ini penting, pengabdian kepada masyarakat. Ini nggak perlu tunggu selesai kuliah. Dari sejak kalian menjadi mahasiswa, disitulah pengabdian kita muncul. Disitulah kita akan mengetahui sejauh mana peran kita mahasiswa di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan bangga kalau kita hanya menjadi buku-buku, atau kita hanya menjadi orang yang dari kos atau dari tempat sewa datang ke kampus kuliah kemudian pulang. Itu nggak usah bangga. Kenapa? Karena kita belum melakukan pengabdian. Maka kita akan merasa nyaman, tenang, dan bangga menjadi seorang mahasiswa ketika pengabdian itu kita lakukan, walaupun itu kecil. Ya, pengabdian itu kan kita tidak mesti harus kuliah tidak mesti harus pergi ke luar daerah, tidak. Menjadi seorang ustazah itu pengabdian. Kemudian ketika kita punya ide-ide kreatif, inovatif, anak muda untuk melakukan sesuatu yang mungkin di kampung tersebut belum dikembangkan, kemudian kita kembangkan. Ya kan, hal kecil. Bagi kita kecil, tapi bagi masyarakat setempat itu sesuatu yang luar biasa. Lakukan. Itulah pengabdian kita. Itu baru bisa kita bicara menyongsong masa depan 2045. Ya, kata Presma kalian tadi, mau lihat kesuksesan 2045, lihatlah anak muda hari ini. Gitu. Sekarang coba lihat anak muda hari ini. Ya. Bagaimana kondisi? Kalau usah kita bicara nasional, kita bicara lokal saja Aceh. Ya. Saya ingat kata almarhum guru saya, Profesor Farid Wajidi. Ya, almarhum mantan rektor UIN. Apa kata beliau? Ya. Jangan sampai kita tinggalkan generasi-generasi muda Aceh itu yang adhafan mudhafan, yang lemah dan sangat-sangat lemah sehingga dia tidak bermanfaat kepada Aceh. Yang mereka hanya menghabiskan waktu-waktu mereka ya bergadang ya di kafe-kafe, warung-warung yang memang tidak ada manfaatnya. Kita tidak mengatakan bahwa tidak boleh duduk di warung kopi atau kafe, silahkan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang sia-sia dalam arti berlebih-lebihan, inilah akan menjadi penyakit. Inilah generasi-generasi lemah yang akan disiapkan hari ini untuk masa depan. Silakan beli kopi, saya juga duduk beli kopi, ya kan? Menyelesaikan masalah juga ada di beli kopi, ada di kafe, kita selesaikan. Tapi bagaimana kita bisa mendesain? Kita bisa menciptakan, saya duduk di sini sekian untuk ini. Kemudian saya akan ke tempat lain, ini kita lakukan. Ini udah cukup lah, udah jam berapa selesai. Ini tidak, mohon maaf dengan HP satu hari ini, ya kan? Nggak lagi seperti ini, sudah merek ya kan? Ini udah ada tanda-tanda nih.
Gimana? Adakah Tuhan? Oh mengikut kaki, mengikut oh mengikut ini yang terjadi hari ini. Betul? Duduk dengan celana pendek, ya kan? Celana pendek, ya kan? Gimana adakah? Mengikut ke mana bino? Adakah yang lain? Mempahar adakah? Bisa bahasa aja ya. Ini maaf agak kasar ngomongnya memang. Tapi ini saya sampaikan bahwa beginilah anak muda Aceh hari ini yang disiapkan untuk 2045. Kalau itu polanya yang kita siapkan, maka akan ada kehancuran ke depan. Nah inilah teman-teman LDK inilah nih kader-kader hebat, ya. Yang saya yakin kita semua juga pergi ke kafe, pergi ke warung-warung kopi, tapi kita mampu memanage waktu kita sehingga bermanfaat. Nah ini dia. Maka pengabdian ini harus kita lakukan, harus ada kecemasan. Itu yang disampaikan oleh mantan rektor UIN ini. Apakah Pak Rektor almarhum beliau itu tidak pernah duduk warung kopi? Duduk juga sama. Tapi bukan soal duduknya ini, tapi ketika dia kebablasan ini, ya, menghabiskan waktu yang sia-sia, yang lama, kalau dalam bahasa agama lama. Jadi dalam Islam sendiri dikatakan kalau sudah menghabiskan waktu sudah selesai, tidak ada lagi kita. Nah, generasi emas tahun 2045, ya kan? Generasi yang cerdas mau menerima perubahan. Nah, jadi kita ini harus siap dan mau menerima perubahan. Jangan menjadi mahasiswa yang tradisionalis, susah untuk melihat perkembangan, susah lihat perkembangan. Kita kalau lihat perkembangan itu, ini nanti maksiat, ini nanti jangan, karena kita nggak bisa mengelak dengan perkembangan zaman, ya, tidak bisa kita elak. Jangan gara-gara kita terlalu ini sehingga nggak boleh pakai HP, nanti HP akan ini, enggak. Kalau seperti itu pola pikir, pernah pergi ke Mekah? Siapa pernah pergi umrah? Jangan bilang haji lah, umrah dulu ada. Belum ya? Kita berdoa sama-sama, semoga ya Allah yang bantu sampaikan kami ke tanah suci ya Allah. Kalau tak tahun ini, tahun depan ya Allah. Ini ya Allah. Berdoa kita. Ya, itu saja doanya. Ya. Nah, di samping kota suci Mekah, apa yang ada yang banyak? Hotel. Hotel itu identik dengan apa? Penginapan. Ya kan? Hotel identik dengan penginapan. Penginapan itu identik dengan kebebasan. Pernah nggak kita berpikir, ya, Umar tuh di samping kota suci Mekah tuh maksiat banyak kali itu karena banyak hotel. Ada nggak? Tidak. Kita tidak berpikir ke situ. Kenapa? Karena mindset yang kita bangun, kemudian juga dukungan lingkaran itu betul-betul terjaga. Ya. Sama dengan perkembangan zaman hari ini. Ya, hotel ya, maaf, HP ini memang bisa jadi malapetaka. Tapi dengan HP ini juga kita akan mendapatkan informasi yang luar biasa. Yang ini juga untuk perkembangan kita ke depan. Artinya jangan kita benci kepada alatnya, tapi bagaimana kita mampu memanage ini sehingga ini bermanfaat bagi agama dan bangsa. Itu yang harus dilakukan oleh anak muda. Ini enggak, ya, dengan gadget, dengan HP. Mohon maaf nih, kita tahu kondisi yang disampaikan oleh abang kita tadi. Kita dalam hal ekonomi sedang bermasalah semacam betul. Tapi juga tidak sampai juga kita harus menggadaikan marwah dan harga diri. Ini contoh nih. Sekarang kan kalau cari duit gampang via ini, ya kan? Dengan Instagram live Instagram lah, live apa lagi? TikTok lah, ya kan? Kita bisa dapat uang, dolar lagi, ya kan? Nah, coba lihat kemanfaatan TikTok. Saya juga punya TikTok. Ada, itu pun baru-baru saya buat, ya. Hari ini untuk mencari uang di TikTok, apa yang dilakukan oleh banyak manusia? Kalau dia lakukan dengan gerakan dakwah, itu yang benar. Tapi ini dia menjatuhkan marwah harga dirinya, ya kan? Ambil solar, siram solar, ambil telur ceplok lah, ya kan? Ceplok di sini, ceplok ke sini, ceplok ke sini. Entah apa dia lakukan.
Itu yang dilakukan oleh anak muda, betul kan? Nah, anak muda hari itu, anak muda bangsa itu yang dilakukan. Sehingga apa? Ini sebenarnya kehancuran yang sebenarnya ini lagi kita rawat, ya. Dan kalau tidak diselamatkan, maka 2045 bonus demografi yang seharusnya akan melahirkan tokoh-tokoh muda yang hebat, ini akan yang lahir adalah tokoh-tokoh muda yang lemah, yang hancur. Bahkan kalau sempat mereka jadi pemimpin, mereka akan gadaikan bangsa ini. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi generasi emas itu yang mau menerima perubahan. Jadi kita jangan takut dengan satu perubahan, seolah-olah nanti kita akan macam lah. Nah, memiliki kecerdasan yang komprehensif, dia harus produktif, dia harus inovatif. Apa sih yang harus kita lakukan? Ini kita dialihkan ini. Apa inovasi yang bisa kita lakukan? Yang gerakan dakwah itu membuat anak muda itu suka, bukan malah menjauh dari agama. Tidak boleh lagi gaya-gaya zaman jahiliyah kita pakai. Kalau dulu ya, ini contoh nih yang terbaru di Sumbawa, seorang guru memberikan hukuman kepada seorang siswa, ya, gara-gara tidak sholat zuhur, ya betul. Nah, langsung guru itu dipolisikan. Ya. Itu hanya padahal dia pukul murid tersebut. Ya, dia pakai ransel, si anak pakai ransel, dia ransel dipukul. Itu satu. Yang kedua ada kemungkinan, mohon maaf ya Pak Fikia, kamu kok malas sekali sholat? Nah, ini di leher, karena di leher katanya ada bekas. Ini kan biasa. Kenapa kamu nggak sholat? Ayo. Nah, maaf Pak ya, maaf. Jangan selain ini balas ya. Ya. Itu hal-hal yang biasa. Tapi gara-gara itu dipolisikan, mau dipenjara, diminta dituntut 50 juta. Ya. Jadi mau dibawa ke mana generasi kita? Padahal kalau kita balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait salat, ya, fadribu, kan disuruh pukul. 10 tahun saja kalau kamu salat disuruh pukul. Ini usia udah 16 tahun, udah 18 tahun. Bukan pukul itu ditunjang sebenarnya itu kamu salat. Ini usia kalian ini kalau masalah jalan, ya. Kalau ada tadi, ikat di leher tadi itu sebenarnya. Karena kita butuh salat, bukan Allah butuh salat kita. Kita yang butuh. Ya, ini penting nih. Jangan masuk etika salat enggak ada. Betul ya? Masuk etika salat bolong-bolong. Itu salah dulu. Masuk etika salat 5 waktu itu hal utama. Soal sunnah, nah itu bicara keimanan. Yazidu wa yanqus, naik turun. Tapi kalau bicara salat 5 waktu, tidak ada yazidu wa yanqus di situ. Memang wajib 5 waktu itu. Nah, kemudian generasi emas 2045 itu adalah mereka yang damai dalam interaksi sosialnya. Artinya apa? Mahasiswa itu harus arif bijaksana. Nah, tidak semua masalah itu selesai dengan demo. Ya. Ada kita keluar demo. Coba lihat, didengar nggak tuh sama yang orang yang kita demo, yang selama ini? Demo BBM, cula-celu kita kan, didengar nggak? Turun nggak BBM? Enggak turun, ya kan? Ya ada mereka ketawa di depan kita akan suarakan take care lagi. Dalam tuh ruangan, aku dah take care. Apa take care? Artinya apa? Kalau beda dengan dulu ya, masa-masa dulu, para aktivis mahasiswa 98, ketika mereka berkoar, itu langsung parlemen goyang. Kalau sekarang dikoar, bukan goyang-goyang. Ini yang terjadi. Artinya yang ingin kita sampaikan, demo silahkan sesuai dengan aturannya. Tapi yang terpenting, kita bisa menjadi seorang legislator, negosiator, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bermartabat. Dan mereka, sekalipun kita nggak merusakkan barang-barang negara kita, ya, tapi mereka takut sama kita para mahasiswa. Itu harus bisa kita lakukan. Nah, jadi damai dalam interaksi sosial, berkarakter yang kuat, akhlak, baikkan akhlak kita. Ya, akhlak itu hal utama. Kemudian sehat menyatakan dalam interaksi alamnya. Nah, ini yang saya buat polemik surat edaran PJ Gubernur.
Coba lihat, gara-gara surat PJ Gubernur, ya, yang heboh siapa? Bukan yang punya warung kopi, yang nggak punya warung kopi. Yang heboh siapa? Bukan orang yang sholat, yang nggak sholat yang heboh. Ya, padahal yang punya warung kopi senang tuh, disuruh tutup jam 12 senang, dia bisa istirahat. Ya, yang sholat senang dia, yang nggak sholat susah. Ya. Padahal dengan adanya surat edaran gubernur ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Tergantung bagaimana kita melihatnya, tergantung bagaimana cara kita menilai surat edaran tersebut. Ini penting, ya. Nah, ya, saya nggak bisa lagi kenapa tahun 2045 itu sudah dibilang 1 abad di saat itu, kemudian bonus demografi gitu juga. Nah, mengapa pemuda berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa? Ya, generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa. Ya, hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Itu ada pada anak muda. Cuma terkadang kita itu terlalu cepat ciut melihat kondisi. Ya, inilah yang membuat hilang idealismenya para mahasiswa, hilang idealismenya para aktivis dakwah. Ya, ketika melihat kenyataan yang terjadi. Memang untuk merubah itu susah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngomong itu gampang, tapi merubah itu susah memang. Tapi kita harus pakai dalam konteks kehidupan hari ini anak muda, terutama anak muda Aceh. Kita harus gunakan filosofinya seekor burung yang mencoba membantu menyirami air dalam kobaran api di saat Nabi Ibrahim dibakar. Apa kata cicak ya? Kepada seekor burung tersebut, hai, ya, ini kalau bahasa kitanya, mana mungkin air yang kamu ambil, kamu taruh di mulut, kamu lempar ke dalam api kobaran api itu akan membuat api itu mati. Lantas apa kata seekor burung tersebut? Bukan karena itu, memang api tidak akan mati, tapi Allah melihat apa yang aku lakukan dan sebagai saksi, ya, atas ikhtiar usaha aku untuk menyelamatkan Nabi besar Ibrahim sama-sama. Itu yang disampaikan. Artinya kita jangan berpikir gimana kita mau ubah, memang kayak ini sistem aturannya, ya kan? Korupsi di mana-mana. Ini betul-betul sekarang lagi heboh-hebohnya, satu menteri masuk penjara, satu menteri tangkap KPK, ya kan? Ini kayaknya susah, betul. Tapi kita jadilah bahagia orang-orang yang bergerak untuk lakukan perubahan. Ya kan? Paling tidak Allah sudah melihat, ya. Ini anak-anak fakultas, anak-anak Serambi Mekah, anak-anak LDK Unjaranya. Ini mereka orang-orang yang melakukan perubahan. Ini yang harus ada di mindset kita. Jangan berpikir pasti gagal, pasti nggak berhasil. Jangan itu dia. Tapi prosesnya. Allah tidak melihat hasil, tapi proses. Nah, kemudian pemuda adalah agent of change, agen perubahan, estafet. Ya, ini juga harus ada di mindset anak muda. Kita ini pemimpin masa depan. Ketika kita bicara 2045, berarti kan kita bicara estafet. Artinya 2045 itu usia kalian ataupun saya, termasuk kita lah, ya kan? Kita kan sama usia. Itu paling di usia berapa tadi? Kalau kata ketua BEM 45 ke atas. Nah, kata ketua BEM kalian tuh. Kalau kalian 45, saya paling kan 48. Itu lah, ya kan? Nah, dia boleh lah sama kita. Nah, di masa itu, ya, kita akan menjadi pemimpin. Tapi kalau hari ini mindset mahasiswa, ya, mindset mahasiswa, ini mohon maaf nih, 2024 akan pemilu, ya kan? Pilihlah kita wakil-wakil rakyat. Siapa yang kita pilih? Yang pertama yang kasih minyak, yang kasih beras, yang kasih uang 200.000, yang kasih ongkos untuk pulang kampung. Itu yang kita coblos. Ya, padahal terkadang orang-orang tersebut dia tidak pernah kuliah, dia tidak pernah memimpin masyarakat, dia tidak pernah berada dalam gerakan-gerakan dakwah seperti kita, ya kan? Tapi karena uangnya banyak, dia maju.
Kita mahasiswa yang kuliah jor-joran, berjuang untuk mendapatkan nilai yang baik, pergi demo sana sini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ketika suatu saat kita ingin menjadi wakil rakyat, pasti nggak menang. Ya kan, uang nggak ada. Jadi kita sudah melicurkan dengan aturan dan sistem yang hari ini terjadi. Makanya kita mahasiswa, kalau kita merasa seorang agent of change, agen perubahan, estafet, ya, penyambung kepemimpinan hari ini, maka kita harus siap berani tampil dengan kondisi kita untuk mewujudkan perubahan. Baru Indonesia Emas 2045 secara nasional atau Aceh secara lokal itu akan terwujud. Kalau tidak, saya ingat apa kata mantan Menteri Ekonomi Rizal Ramli, betul? Pak Rizal Ramli itu mantan Menteri masa era Pak Jokowi, ya. Tapi dia kritis orangnya, dipecat oleh Pak Jokowi, diganti. Apa kata Pak Rizal Ramli dalam konteks Aceh? Aceh itu sebenarnya kaya raya, tanpa ada dana otsus. Itu sebenarnya Aceh itu sudah makmur. Tapi ini ditambah dengan dana otsus, kenapa nggak makmur Aceh? Ya kan? Kenapa? Artinya apa? Kita mungkin salah dalam menskenario skema kepemimpinan selama ini. Wakil-wakil rakyat yang kita tunjuk itu adalah orang-orang yang memang tidak punya kapasitas. Tapi karena mungkin tadi ada uang 200.000, 100.000, ada minyak, ada ini, ada itu, pilihlah. Padahal kita tahu dia nggak punya kapasitas. Memang tidak semua. Masalahnya hari ini yang berada di gedung-gedung parlemen, yang baik itu cuma 2%, yang kacau itu ada 90%. Bagaimana kebaikan ini akan mengakar kuat, sedangkan yang lainnya ini pengacau sistem. Yang mereka hanya mementingkan kelompok mereka sendiri atau kepentingan pribadi. Maka ini harus disiapkan oleh para pemuda hari ini, oleh anak serambi Mekah. Ini hari ini harus kita siapkan. Mindset itu kita ubah dan harus kita lawan. Sakit memang. Tapi kalau kita tidak lawan dari sekarang, kita hanya duduk berzikir-zikir baca doa di masjid, ya kan? Hanya buat kajian-kajian saja di dalam kelompok komunitas sendiri, tanpa kita keluar untuk pengembangan, tidak ada melakukan penelitian, tidak ada melakukan pengabdian di tengah masyarakat, orang lain masuk. Kita mahasiswa yang seharusnya tampil di garda terdepan, akhirnya kita apa? Staf ahli, asisten, itu pun boleh dipakai. Ya. Tapi kita tidak bisa melakukan kebijakan. Ya. Jadi sama seperti dikatakan, bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. 2045 tambah cemas kita. Kenapa? Salah kita setting hari ini. Nah, jadi ini kalau kalian nanti pulang kampung, sampaikan ini kepada orang-orang tua kita, sampaikan kepada keluarga. Ya. Ini kalian calon pemimpin loh masa depan. Ini calon pemimpin. Saya mohon maaf nih. Ya. Ada yang aktif di sini? Nggak ada. Ada yang pengusaha sawit hari ini? Nggak ada kan? Artinya kita hanya betul-betul mahasiswa tulen, ya, yang bergerak dalam gerakan dakwah, punya cita-cita ingin mewujudkan Indonesia emas dan mewujudkan Aceh mulia, ya kan? Kenapa? Himne Aceh itu Aceh mulia. Ini mewujudkan Aceh yang mulia ke depan. Ya. Kita nggak ada modal artis, kita bukan artis. Susah kita untuk viral. Susah. Tapi ketika kita punya semangat yang kuat, pergerakan yang hebat, tidak mesti artis untuk menjadi anggota dewan. Tidak mesti harus jadi pelawak baru menjadi anggota dewan. Kalau tidak, kita yang kuliah serius, yang betul-betul bergerak untuk dakwah segala macam, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu di Jakarta coba lihat itu anggota dewan siapa? Artis rata-rata. Ya kan? Yang penting ada slot, bisa naik dia, terkenal. Masyarakat juga gitu. Itu artis, pilihlah. Padahal dia kemampuan untuk itu tidak ada. Tapi kita ini mahasiswa yang tulen ini kan mahasiswa tulen ini. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Maka dari sekarang kita ubah. Ya, jadi sehingga estafet kepemimpinan itu
menjadi kuat. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Ini harus kita catat. Kalian pemimpin. Kalau yang perempuan kalaupun nggak jadi pejabat, ibu pejabat kan dapat ya. Jangan nikah sama orang yang bukan pejabat. Nikah sama pejabat, ya kan? Jangan sama penjahat yang penting. Saya Pak, kebetulan menjadi istri penjahat Pak. Ya, istri pejabat. Ya. Kemudian ini waktu masih ada nih. Saya kalau dikasih ini panjang terus. Ya. Tantangan yang dihadapi generasi muda sebagai penghambat mewujudkan Indonesia emas. Yang pertama, perkembangan digital. Ya. Kalau kita tidak mampu membawa digital tersebut ke dalam ranah yang positif, maka akan terjebaklah ke dalam ranah negatif. Nah, ini menjadi catatan penting. Hati-hati. Makanya kalau kita punya HP, ya, hati-hati itu kalau kadang-kadang kan kita nggak pakai jilbab yang perempuan atau apa, itu hati-hati. Ini kan banyak pola gitu, untuk bagaimana mengambil. Ya, kita foto kita simpan di galeri. Nah, ini kan perkembangan zaman. Ini salah foto kita pribadi itu udah tersebar kemana-mana. Padahal kita nggak pernah sebarkan. Nah, ini bisa terjadi. Makanya digital ini kita tidak boleh tertinggal. Nah, dengan kita memahaminya, itu jadi gerakan kita untuk bisa berkembang. Ya. Dan kita pemuda itu dituntut untuk bertanggung jawab kepada dirinya dan masa depan yang lebih baik ke depan. Nah, kemudian pemerintahan yang korupsi ini juga terjadi. Di tengah kita sedang berperang dengan pola digitalisasi yang salah, dipertontonkan dengan pemerintahan yang tidak baik. Ya kan? Kita harus ada kecemasan di sini. Jangan mana mungkin saya jadi menteri, mana mungkin. Aceh itu provinsi yang luar biasa. Dulu itu banyak sekali tokoh-tokoh Aceh itu jadi pejabat di pusat, di pemerintahan. Hari ini nggak ada lagi mereka. Tidak ada lagi hari ini. Coba lihat, siapa anak Aceh yang jadi menteri hari ini? Nggak ada. Dulu banyak. Kemana hari ini anak Aceh? Apa sudah tidak lagi punya SDM yang baik untuk jadi seorang pejabat di pusat? Ada. Tapi inilah kondisi hari ini. Ya. Nah, menghilangnya rasa nasionalisme dari warga negara, perpecahan di dalam bangsa ini terjadi. Ketika hari ini anak muda sudah lalai dengan HP-nya, ya, duduk di tempat-tempat umum dengan komunitasnya, ya, itu silaturahim itu nggak ada lagi. Coba ini yang terkecil kita rapat. Coba lihat apa yang dipegang. HP. Ketua rapat pimpin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris rapat, bendahara rapat, anggota rapat itu semua. Jadi kita sudah lalai dengan itu. Makanya ke depan kalau LDK rapat, ambil HP taruh di tengah semua. Cuma HP dokumentasi saja sebagai ini. Taruh HP di luar, kita rapat dulu. Selesai itu baru pegang HP balik semua. Ini contoh misalnya kan. Ya, jadi rasa individualis itu sekarang sudah terjadi di kalangan generasi muda. Saya termasuk orang yang yang menolak yang namanya full day school. Saya termasuk orang yang menolak full day school. Apa full day school? Sekolah full dari pagi sampai sore. Daripada full day school lebih baik masuk pesantren. Daripada full day school lebih baik masuk ma'had dia. Jelas gitu. Kalau dia full day school dari pagi sampai sore, kenapa saya merasa kritis dalam hal tersebut? Seharusnya seorang anak itu dia dari pagi sekolah. Ini mungkin masa-masa saya nggak tahu masa kalian. Masa saya kayak gitu. Dari pagi sampai jam 2 kami sekolah. Jam 2 itu sudah dijemput oleh ayah, oleh mama pulang. Ya, apa disebut? Tidur siang. Ya kan? Kemudian apa? Dibangunkan menjelang asar, bangun. Pilihan 2. Biasanya kalau bukan ngaji TPA, pergi les. Ya kan? Barang sejam atau 2 jam. Ya. Jam 6 sudah pulang. Kemudian oleh orang tua juga disuruh pergi salat ke masjid, salat maghrib. Kemudian ada pengajian di maghrib.
Mengajar di masjid maghrib sampai isya. Siap sama isya baru pulang. Makan nasi, belajar sebentar, istirahat. Itu yang kita lakukan. Nah, hari ini anak-anak kita dari pagi sampai sore di sekolah, ya kan? Sore pulang, ya kan? Sore pulang dengan lelah, dengan capek, kemudian dia tidak sanggup lagi melakukan aktivitas apa-apa. Berbaur dengan sesama teman dia tidak lagi, berbaur dengan masyarakat sudah tidak ada lagi. Sehingga tidak heran, hari ini coba lihat, ketika terjadi di dalam masyarakat, ini contoh nih, misal ya, ini Bang Fikri anggap saja usianya masih MSen, ya kan, kelas 1 MSen. Saya ayahnya, saya bilang, Bang, yuk pergi ke rumah Yang Cut atau rumah Pak Cut, ya kan, atau rumah Cici misalnya, atau rumah Yahwa. Apa kata anak ini? Ayah aja yang begini. Adik pun nggak kenal, malas nih begini. Nggak mau lagi dia. Ya, itu anak masih SD. Dah, kemudian dia sudah menjadi dewasa, remaja, sudah SMA. Bang, kata ayahnya, pergilah ke masjid sana dulu. Ya kan, aktif di remaja masjid atau di pemuda kampung. Malas sekali ya bang, tugas banyak kali dikasih sama sekolah. Itu masih remaja, belum lagi kuliah. Ya, itu ada maulid di kampung. Berbaurlah sana, banyak kali tugas dari dosen. Ya. Jadi individualistik itu dibentuk dari kecil sehingga generasi itu tidak lagi mengenal lingkungan, sehingga nafsi-nafsi apapun yang terjadi kiri kanan nggak ada urusan lagi. Terasa nggak kalian? Terasa. Tapi coba pulang kampung, di kampung kita itu sekarang sudah terjadi tuh. Saya ingat sekali ketika saya pulang kampung dulu, ya kan? Itu rumah kita itu macam pasar malam. Ya, ramai orang datang. Sekarang coba lihat, hari ini meninggal ayah kita, mama kita, keluarga kita. Hari ini dikubur, nanti malam udah sepi. Besok lebih-lebih. Nggak ada lagi orang. Jadi nafsi-nafsi. Ya, ini anak muda hari ini. Maka ini harus kita luruskan kembali aturan sistem ini. Jangan di kepala itu kerja, uang. Enggak seperti itu hidup ini. Karena tetap akan ada ending akhirnya nih. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang menuju akhirat. Anak muda itu harus berpikir ke sana. Ya kan? I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Terus selanjutnya, wa i'mal akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kita bekerja untuk akhirat, ya. Bekerja untuk dunia itu seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Boleh, silakan. Tapi ingat, bekerjalah untuk akhirat seakan-akan kita mati esok. Makanya di dalam Al-Quran juga diingatkan, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya kan? Jadi kita itu disuruh kejar akhirat tuh, bukan disuruh kejar dunia. Kejarlah akhirat, tapi jangan lupa dunia. Anak muda kayak itu mindsetnya. Jangan di kepala duit. Bisnis. Lupa dia. Kalaupun kita mengejar duit, pastikan itu untuk akhirat, bukan untuk semangat. Jangan sampai gini, uang kita kumpul cula-calo, kontak-mantik, kemudian Allah cabut nyawa kita. Siapa yang menikmati uang itu? Orang lain. Suami istri, suaminya kerja kontak-mantik, ya kan, demi istrinya. Meninggal pula dia di saat naik daun. Pas naik daun meninggal, ternyata datang daun lain menjadi suaminya. Akhirnya si suami dah kontak-mantik, ambil uang kasih ke laki-laki lain, ya nikah sama dia wajar. Atau sebaliknya. Makanya jangan kita kejar dunia itu seolah itu dah segala-galanya. Uang itu nggak kita bawa sampai mati. Ya, paling sampai tanggung terakhir, habis itu sudah selesai, tidak ada lagi amal yang ada. Nah, ini dia. Ya. Maka kuncinya kepada kita semua para generasi muda, saya mengajak anak-anak muda ini bagaimana kita menyongsong
menghadapi tantangan dan persiapan anak muda menyongsong Indonesia Emas, maka kalau hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali ke masjid. Ya, kembali ke masjid. Masjid itu jangan dipikir pergi sholat doang, enggak. Saya mengajak kita untuk berpikir filsafat di situ. Kenapa masjid? Ada apa dengan masjid? Ternyata masjid itu adalah tempat persatuan umat. Artinya kita harus bersatu anak muda. Ternyata masjid itu memberikan kesejukan, ketenangan dalam hidup. Ya, ternyata yang kita sampaikan pada anak muda bukan warkop, bukan kafe, bukan tempat kalau dibilang mau kita tadi healing ya. Healinglah ke mana kesananya habis uang selesai. Tapi ternyata tempat yang menyejukkan pikiran anak itu adalah masjid. Dan di masjid juga kita bisa berkembang ide, gagasan, wawasan. Jadi itu filosofi falsafah dari masjid. Jadi bukan hanya sholat 5 waktu, kemudian tutup masjid, matikan AC, tutup semua, dan selesai tidak. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Dan terakhir saya tutup dengan ada 7 golongan ya yang Allah beri pertolongan kepada kita ya, yang di saat itu tidak ada pertolongan apapun. Sehebat apapun mau kita profesor kah, doktor kah ya, atau kaya sekalipun tidak akan ada manfaatnya kecuali 7 golongan ini. Maka jadilah di antaranya kita salah satunya adalah seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid. Ya, jadilah kita orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Apa hadisnya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadilah kita seorang pemuda yang hatinya terpaut, tergerak dengan masjid. Baik untuk memakmurkannya, baik untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatannya, kembalilah di situ. Jangan kita hanya menjadi aktivis yang hebat di kampus. Tapi ketika kalian tidak bisa berbaur dengan masyarakat, kalian tidak bisa mengabdi di tengah-tengah masyarakat, maka Indonesia Emas dalam konteks nasional, mewujudkan Aceh Mulia dalam konteks lokal itu tidak akan tercapai. Kita akan terus seperti ini, yang dari Semelu tetap akan seperti itu, Semelu tidak akan berkembang, yang dari Singkil, Subulus Salam, Aceh Tamiang, yang ujung-ujung, Pidi Jaya, tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena kita tidak mendesain dari hari ini perubahan-perubahan tersebut yang semua mungkin kita bisa katakan terangkat dari gerakan dakwah para mahasiswa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman setelah mendengar penjelasan dari beliau? Masya Allah tabarakallah, sangat banyak ya ilmu yang kita dapati dari beliau materi kita pada hari ini, yang mana mereka sangat luar biasa memberikan materi-materinya pada hari ini, menambah wawasan kita dan menambah ilmu baru ya untuk kita, yang kemudian nantinya insya Allah kita sama-sama amalkan ya. Yang tadi Bapak sampaikan, kita harus menjadi pemuda yang pemberani, pemuda yang mempersatukan umat, kemudian menjadi pemuda yang nantinya akan menjadi pemuda masjid ya, menjadi remaja-remaja masjid yang menghidupkan masjid gitu. Baik teman-teman, masih semangat gak sih? Masih. Nah kemudian kan pada kalanya kita masuk ke acara tanya jawab nih, dan nantinya ada door prize untuk teman-teman, 2 door prize untuk teman-teman yang menjadi penanya yang terbaik lah. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh beliau-beliau di depan ini. Nah di sini kami buka pertanyaan, ada 6 pertanyaan ya. Nanti 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Mantiki, kemudian 3 pertanyaan dijawab Pak Mulia Rahman. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Masya Allah ya semangatnya untuk bertanya. Jadi kita bawa dari 3 laki-laki
Oke, untuk pertanyaannya bisa sebutkan nama dan prodi. Untuk pertanyaannya begitu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin, saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kebetulan saya berasal dari Fakultas Agama Islam dan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Ustadz Dr. Maulana mengenai bagaimana mengenai remaja masjid tadi. Di sini saya mau menanyakan, banyak dari kalangan kita, dari kalangan pemuda, baik itu di kota-kota maupun di pelosok, itu sangat tidak memperhatikan masjid-masjid. Nah, bagaimana cara kita untuk merangkul, mengajak mereka sehingga mereka mau mengaktifkan masjid-masjid tersebut? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Semuanya atau langsung jawab satu-satu? Kayaknya kita kumpulin dulu ya semua pertanyaan baru nanti dijawab sama beliau-beliau ini. Nah, tadi berarti cara bagaimana merangkul kemudian pemuda-pemuda saat ini untuk mau menjadi remaja masjid gitu ya, lebih kurang pertanyaannya. Kemudian tadi saya lagi nanya. Oke, ada Cherry. Oh, atau beliau ini. Bisa kenalkan nama? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sanusi dari FKIP jurusan Penjas Yesret. Saya berasal dari Simalu, letting 2022, sekarang masuk semester 3. Minta maaf sebelumnya Ustaz, saya agak gemetar sedikit. Saya tempat pribadi ini menggunakan. Gini Ustaz, banyak mahasiswa mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kemungkinan dia selesai kuliah cuman mau jadi PNS saja atau menghasilkan duit untuk isi perutnya saja. Begitu juga dengan pemuda yang anak muda pengangguran atau tidak duduk di bangku kuliah. Yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara merangkul, mengajak pemuda untuk membangun atau bergerak untuk menuju generasi mendapatkan Indonesia emas di 2045 gitu. Dengan niat memang untuk itu jalan karena Allah, bukan semata-mata untuk suka-suka aja gitu. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sedikit pertanyaannya, bagaimana kemudian kita merangkul ya pemuda-pemuda kita saat ini untuk menjadi membangun Indonesia emas 2045. Nah, menjadi penerus Indonesia emas gitu ya, bagaimana caranya gitu Pak. Dan siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Anita, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pertanyaan saya, yang menjadi penyebab terhambatnya pencapaian Indonesia Emas 2045 itu karena masih ada pemerintah yang korupsi. Kalau misalnya pemerintah masih terus-terusan korupsi, apa masih bisakah kita mencapai atau terwujudnya Indonesia Emas 2045? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih kalau masih ada pemerintah yang korupsi, apakah bisa membangun negara emas gitu ya,
penerus-penerus yang menjadi penerus emas